bersama kesulitan akan ada kemudahan. Siapapun sulit, yakin akan ada mudahan. Artinya apa? Jangan simis. Sekarang ibu kalian, orang tua kalian dalam keadaan sulit, misalnya ekonomi, sabar. Nanti yakin kan ada kemudahan. Asal apa? Perintah Allah jalankan. Maaf, sudah susah, sulit, tapi sholat gak pernah. Terus kapan dong Allah akan dibantu Allah? Dia gak pernah sholat, Allah gak mau lah bantu kalian. Orang tuamu misalnya gak pernah sholat. Ya yuk, kita jangan sampai susah di sini, lanjut lagi susah di sana lagi. Kapan senangnya? Susah di dunia, nggak pernah sholat. Ogah baca Quran, sorry berzikir nggak mau, terus gimana? Maunya meninggal masuk surga, kayaknya susah itu. Tiketnya nggak ada sih. Tiketnya masuk surga itu Islam. Isya, subuh, lohor, asar. Isya. Coba duduk yang terdekat, duduknya jangan begitu. Kelihatan burungnya. Tuh perutnya kelihatan lagi, bodong. Walaupun kita susah, sulit, tapi jangan tinggalkan ibadah, sholat. Tercapai apapun, sesusah apapun, selelah apapun, orang tuamu ingetin, jangan sampai tinggalin sholat. Tinggalin sholat deh, jangan tinggalin sholat pokoknya nih. Karena sholat tuh gratis loh. Gak punya air di rumah, tinggal kamu sholat, ambil air wudhu. Sholat di sini. Sholat dekat situ. Di bentar Pak ya, kasihan Pak. Sholat gratis, tidak ada air di rumah, ambil kamu sholat. Sholatnya di musola. Secapek apapun, selelah apapun, tolong jangan tinggalkan Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu tiket ke surga bos. Mau zakat, mau sodakoh, nggak ada duit. Mau bantu orang, nggak punya materi. Kan itu. Sholat dah dijaga. Dan sudah jangan susah di sini, susah lagi di sana. Kapan senangnya? Maaf, semiskin apapun kita di dunia ini, jangan tinggalin sholatnya. Yang wajib deh, isya, lohor. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Sunnahnya apa? Ya bagus kalau tambah sunnah. Apa sunnahnya? Tahajud, ketiga, sholat duha, baca Quran di lemari, bagus, bersih. Gak pernah dibaca. Buat apa? Quran itu untuk dibaca, dipahami, dipajang keren, Qurannya gede, Al-Quranul Karim, tapi nggak pernah dibuka Qurannya, pamer buat ini doang. Kalau ada tamu nih,
biar dibilang, ih baca Quran terus nih alim nih, woro-woro. Saya pernah ngomong, kamar kalian, rumah kalian sering dibacakan Al-Quran. Kalaupun kalian malas membaca, nyalain tilawah. Kenapa Pak? Rumah kalau nggak pernah dibacain Quran bos, itu jin itu seneng. Nggak pernah dibacain Quran nih, kamar kita, rumah kita nggak pernah nih. Itu adem, itu jin seneng, makanya itu adem gitu. Kayak rumah AC. Tapi kalau rumahnya sering dibacain Quran, tilawah, pakai HP, itu jinnya panas itu. Rumahnya kayak nggak ada AC-nya, nggak betah pergi. Tulis sekarang, wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah berwasiat loh bos untuk kita. Kalau sudah wasiat berarti laksanakan, kerjakan. Wasiat. Si Arda, maaf, bapaknya meninggal, misal wasiat sama si Arda itu wajib dikerjain itu. Kalau enggak, kasihan yang meninggal. Arda, nanti kamu kalau papa meninggal jaga mama ya. Jangan sampai kamu berani. Itu harus dilaksanakan bos. Itu wasiat itu. Namanya wasiat harus dipenuhi. Ya Bayu, papamu dulu wasiat apa Bayu? Ke kamu, ke mamamu. Rencanain itu. Mamanya wasiat ke mamanya, Mak jaga Bayu ya, mama jaga kamu itu. Yang pertama dalam surat Al-An'am. Tulis surat Al-An'am ya 151 sampai 153. Di situ Allah berwasiat untuk kita sebagai seorang muslim mukmin. Yang pertama, apa wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am 151? Jangan musyrik kepadanya, menyekutukannya jangan. Maksudnya apa Pak? Menyembah kepada selain Allah. Satu. Makanya dosa yang paling besar yang tidak bakal diampuni olehnya oleh Allah apa? Musyrik. Menyekutukan Allah. Menyembah selain Allah. Awas hati-hati. Ada yang pakai cincin misalnya nih. Oh ini gara-gara cincin yang saya pakai nih, rezeki saya lancar. Berarti gara-gara cincin benda mati. Padahal siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu. Hati-hati itu. Seakan-akan cincin ini yang memberi rezeki, padahal Allah. Hati-hati yang begitu tuh. Ada yang begitu nggak? Suka-suka yang begitu. Cincin pengasihan. Pakai cincin ini biar si putri suka sama saya. Biar kena pelet. Jangan. Yang kedua, wasiat Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini
ihsana. Sama orang tua harus baik. Bisa bolak-balik ngomong itu. Anak yang durhaka sama orang tuanya, bau surga aja nggak dapet, baunya doang. Ada? Baunya doang nggak dapet. Apalagi surganya, buruk. Ciri anak yang durhaka itu ini pasti melawan orang tuanya. Dinasihati golakan anaknya. Apa lu mah? Nasihati saya, ya Allah. Berani sama orang. Tolong saya pesan, jangan berteman sama yang berani sama ibunya. Kamu nanti ke bawah itu. Jangan. Kamu sebagai yang berpikir ya, cari teman yang nggak pernah ngelawan sama orang tua. Kalau kamu main ke rumahnya nih, diajak main ke rumah, dia ngelawan, putusin. Di rumah saya kaget saya itu, misalkan si Intan tuh beri sama mamanya Pak, berarti kamu jauh itu. Jangan dilanjutkan. Kenapa Pak? Nanti kamu ketularan, berani sama ibumu sendiri, ke bawah virus. Itu satu. Yang kedua, berbuat baik sama orang tua. Sekesal apapun kalian, secapek apapun kalian, kalau orang tua lagi marah, diam. Hati-hati kalau kalian habis ngelawan orang tua, boncengan sama pacarnya, kelindes kontainer misalnya, itu neraka. Habis ngelawan orang tua tadi, kasihan itu kan. Habis melawan orang tua meninggal. Nak tuh. Wabil walidaini ihsana. Surat Al-An'am 151. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga tulis wasiat nih, jangan sampai nggak dilakuin. Maksudnya jangan sampai mengabaikan. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Kenapa? Rizki anakmu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu sudah 4 bulan kan udah bentuk manusia tuh, kurang lebih ya, udah bentuk wujud orang lah. Diguguri. Minum apa? Makan nanas misalnya. Biar gugur sih, biar nggak hamil. Bapak ngomong apa? Banyak dari membunuh, jangan membunuh anakmu. Takut miskin, Allah kok yang nanggung rezeki anakmu kok. Ini Allah loh yang pesan, bukan bau. Dalam surat Al-An'am 100. Yang keempat apa Pak? Yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji. Apa itu Pak? Perzinahan, maksiat. Si Arda maaf pacaran sama si Intan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pegang-pegangan, dosa, maksiat. Perempuan juga harus jaga diri. Jangan karena cinta buta
Si Gina cinta buta sama si Rasya. Itu baru. Diserahkan semuanya ke si Rasya. Sayangku Rasa, serahkan semua sepenuhku untukmu. Iya. Kalian hamil nangis ya. Makanya perempuan kalau ada laki-laki pacarmu yang tukmis, tahu tukmis? Bentar-bentar pegang, itu berarti dia ingin membuat kamu rusak, mesum. Jangan mau begitu. Jaga harga dirimu. Ada lagi tukmis, pegang sana, pegang sini. Allah berpesan, berwasiat, jangan mendekati perbuatan keji. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya haram. Makanya pacaran boleh, tapi hati-hati, jaga diri. Zaman sekarang dilarang, malah jadi nekat. Si Putri dilarang pacaran sama si mamanya larang Putri jangan pacaran berteman saja. Makin menjadi jadi ngumpet-ngumpet lah dan sebagainya. Anak sekarang begitu, dilarang makin berani. Yang kelima apa? Yang kelima, wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan membunuh jiwa tanpa hak, kecuali si pembunuh itu hukumnya adalah dibunuh kembali. Ini nggak punya salah, dibunuh secara zalim. Allah melarang itu, nggak boleh, jangan. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia di alam ini. Jangan kalian saling bunuh-membunuh tanpa hak. Tanpa hak apa Pak? Kalau kita berperang diserang, baru itu kita membela diri karena musuhnya yang menyerang itu membabi buta. Ya, kita dibunuh habis, maka kita wajib membela diri dengan cara membunuh balik. Itu boleh yang begitu. Masih dimaafkan ketika kita membela diri diserang oleh orang lain. Yang keenam, apa yang keenam? Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara baik. Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, ditinggalinlah harta, amanati harta anak yatim. Hati-hati jangan sampai menggunakan harta tersebut. Itu yang keenam. Itu dalam surat Al-An'am 152. Yang ketujuh apa? Itu tahu. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Si Ardan nih, kamu tuh. Diri. Kalau jadi pedagang jangan mengurangi timbangan. Giliran pedagang nih beli barang minta ditambahi. Giliran kita jual nih
timbangannya dikurang. Curang banget. Dia beli nih, si pedagang ini beli, minta ditambahin timbangannya. Tapi giliran dia menjual ke orang lain, timbangannya dikurangi. Allah nggak setuju itu, bos. Tidak boleh. Pedagang nih, tidak biar untung, dikurangi timbangannya sekilo. Orang beli sekilo, timbangannya kurang dari sekilo, biar apa? Untung banyak katanya. Jangan. Zalim itu, bos. Ini wasiat Allah, harus dilaksanakan. Harus berbuat adil kepada siapapun, dengan berbuat curang. Yang kedelapan apa? Berkata adil dan jujur, belajar jujur. Jangan biasa ngomong bohong. Kalau sudah terbiasa bohong, akan terus kebohongannya itu akan ditutupi dengan kebohongan yang lain, biar nggak ketahuan dia sama orang. Ada di sini suka bohongin mamanya. Kalau sudah terbiasa bohong, itu yuk coba diperhatiin ya, itu pasti ngibul terus ngomongnya. Ngomongnya nggak pernah jujur, bohong terus ngomongnya itu, ngibul terus ngomongnya. Kenapa? Terbiasa bohong. Kalau orang sudah terbiasa bohong, itu akan ke bawah terus-terusan itu, bohong lagi. Habis bohong A, bohong lagi B. Habis bohong B ditutupi nih pakai bohong yang C. Hati-hati itu. Ada orang begitu, tukang bohong. Kalau ngomong tuh nggak pernah bohong, nggak pernah jujur. Kalau ngomong nggak pernah jujur, nggak pernah lurus, nggak pernah benar. Ada di sini. Jangan berteman sama yang suka hibur. Ada di sini. Taubat, keburu mati ntar. Habis bohongin orang mati. Berarti apa ya? Meninggal membawa kebohongan. Kasihan itu. Sehari kalau nggak bohong sama mamanya nggak enak kayaknya. Bohong melulu. Aduh kayak. 9 apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Penuhi janji jika kalian berjanji. Kalau berjanji penuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi jangan berjanji. Siapa itu? Jangan mudah berjanji sama orang. Kalau kalian gak bisa memenuhi janjinya itu, jangan dong. Janji. Janji manis ada, tidak nanti kamu bisa nikahin dah. Tapi kamu saya pegang-pegang mau ya. Nanti saya janji dah, saya mau saya nikahin. Udah hina udah hamil misalnya. Kabur pacaran sama si Putri Kardanya. Buayanya sudah ini sih, udah dapat. Ganti lagi buaya cewek lain gitu si Putri. Habis si Putri ntar nengok si Syafa. Udah bosan sama Syafa nih si Arda, nengok lagi si Baby. Yang masih muda sih lah 7. Wasiat Allah, penuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir 10 saja. Wasiat Allah apa itu?
ikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikuti jalan lain yang menyesatkan. Artinya apa? Berpegang teguh kepada Islam, iman kepadanya, ya, jalankan semua perintahnya, jauhi yang dilarangnya. Yang dilarang jangan dilanggar, yang disuruh kerjakan. Itulah takwa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Minimal 10 aja itu. Kerjakan wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya. Insyaallah kalian hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.